Pengakuan pesimis Patrick Kluivert timnas Indonesia jelang laga melawan Bahrain begini katanya. Debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia gagal memenuhi ekspektasi. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 5 satu saat berhadapan dengan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini jauh dari ekspektasi karena timnas datang dengan kepercayaan diri setelah tambahan amunisi baru. Selain itu, Patrick berjanji untuk membawa minimal 1 poin dari tim berjuluk Socceroos tersebut. Akibat kekalahan ini, masih ada 3 pertandingan tersisa bagi Indonesia. Terdekat, mereka akan menghadapi Bahrain pada 25 Maret nanti. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa saat ini mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh. Persiapan melawan Bahrain harus dilakukan dengan maksimal agar bisa kembali bangkit ke jalur kemenangan. Selain itu, dia menyadari bahwa masih butuh adaptasi agar pemainnya bisa menjalankan instruksi dengan baik. Kami harus terus bekerja. Kami akan menghadapi Bahrain dan kami harus bekerja keras untuk meraih hasil yang baik. Meskipun masih ada penyesuaian yang diperlukan untuk membiasakan diri dengan gaya yang kami inginkan, kata Patrick Kluivert. Mantan pelatih Curaçao ini melanjutkan bahwa secara tim, mereka menunjukkan semangat bertarung yang tinggi. Namun, kesalahan-kesalahan yang terjadi memang cukup merugikan, dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh Socceroos. Ini yang harus segera diperbaiki, karena dia membawa tugas untuk mengantar Indonesia menuju Piala Dunia. Secara keseluruhan, saya senang dengan mentalitas dan etos kerja para pemain. Kami kebobolan karena kesalahan individu, dan itu adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki, ujarnya. Melawan Bahrain, Patrick tidak ingin memasang target tinggi. Dia menyadari bahwa pertandingan tersebut tidak akan mudah dan kondisi timnya saat ini kurang baik setelah mengalami kekalahan telak dari Australia. Saat ini yang utama adalah memperbaiki mental skuad Garuda agar bisa memberikan hasil maksimal di laga selanjutnya. Tidak akan mudah melawan Bahrain. Yang terpenting sekarang adalah memperbaiki pola pikir para pemain dan menemukan kembali energi positif, ujarnya. Dihajar Australia, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, beri pesan mendalam begini katanya. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, memberikan pesan mendalam bahwa perjuangan skuad Garuda belum selesai, meski dihajar Australia. Timnas Indonesia dipaksa takluk 1-5 dari Australia dalam laga ke-7 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Dalam laga ini, skuad Garuda sempat memberikan perlawanan luar biasa pada awal-awal pertandingan. Bahkan tim Merah Putih sempat hampir memimpin lebih dulu melalui peluang tendangan penalti dari Kevin Dix. Namun, tendangan penalti tersebut gagal dan timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia. Skuad Garuda tak bisa berbuat banyak, bahkan gol tunggal oleh Romeni tercipta pada menit ke-78. Tim asuhan Patrick Kluivert ini memang bagus dalam penguasaan bola, bahkan beberapa peluang sempat tercipta. Akan tetapi, saat melakukan serangan dan tembakan tim Merah Putih, selalu digagalkan Matthew Ryan dengan mudah mengamankannya. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Tim Merah Putih berada tepat di bawah Arab Saudi yang menempati posisi ketiga Grup C dengan mengemas 9 poin. Sementara itu, Bahrain dan Cina yang ada di bawah skuad Garuda saat ini mengemas 6 poin, sama seperti Jay Itzes dan kawan-kawan. Setelah timnas Indonesia dibantai oleh Australia di Sydney, Jay Itzes pun buka suara. Pemain Venezia FC ini mengatakan bahwa diri kita bisa ditentukan saat menghadapi kesulitan. Menurutnya, siapa kita sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kita menghadapi tantangan dan kesulitan, bukan saat segalanya berjalan lancar. Untuk itu, Jay Itzes mengatakan bahwa sekarang saatnya timnas Indonesia untuk bisa membuktikannya. Ia juga mengucapkan kata-kata motivasi bahwa saat ini timnas Indonesia saatnya berjuang kembali. Pasalnya, tim Merah Putih bakal kembali berjuang melawan Bahrain dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.
Siapa Anda di saat-saat pertentangan dan kesulitan akan mendefinisikan Anda sebagai pribadi, ujar Jay Itzes. Bukan ketika semuanya berjalan dengan baik. Sekarang saatnya untuk menunjukkan siapa diri kita, ucapnya. Pemain berusia 24 tahun itu pun memberikan pesan mendalam bahwa timnas Indonesia masih akan berjuang. Ia menekankan bahwa perjuangan tim merah putih belum berakhir, sehingga mereka siap berjuang kembali. Kita adalah pejuang, kita adalah orang yang percaya, kita adalah Indonesia, tutur Jay. Ketum PSSI pamer, satu kabar baik pasca timnas Indonesia dipermalukan Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat ini dalam sorotan setelah timnas Indonesia kalah memalukan dari Australia dengan skor 5-1 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick jadi sorotan karena keputusannya untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas. Patrick Kluivert yang datang dengan jajaran tim kepelatihan berkelas justru gagal mencapai ekspektasi. Pada laga debutnya, permainan Indonesia justru jauh dari harapan dan kondisi ini cukup berbeda jauh karena mereka sukses menahan imbang Socceroos di Jakarta. Selain itu, peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia semakin menipis karena berada di posisi 4 klasemen grup C. Meski dalam badai tekanan, Erick Thohir memberikan kabar baik dari timnas U17 Indonesia. Tepatnya saat Garuda Asia sukses mengalahkan Cina pada laga uji coba jelang Piala Asia U17 2025. Pada laga tersebut, pasukan Nova Arianto ini sukses mengunci kemenangan dengan skor akhir 1-0. Ini jadi uji coba perdana bagi Indonesia selama pemusatan latihan di Dubai. Mereka nantinya dijadwalkan akan melawan UEA dan Australia di laga selanjutnya. Alhamdulillah pada pertandingan uji coba melawan Cina U17, timnas U17 berhasil meraih kemenangan 1-0. Semoga pada uji coba selanjutnya melawan UAE, timnas U17 bisa kembali meraih hasil terbaik, tulis Erick Thohir. Sebelumnya, timnas U17 Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan panjang. Fisik pemain Garuda Asia ditempa keras saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Selanjutnya, aspek taktikal terus dimatangkan saat mereka menggelar TC di Bandung dan Bogor. Saat ini persiapan terakhir sedang dilaksanakan di Dubai sebelum mereka merapat ke Arab Saudi untuk berlaga di Piala Asia. Erick berjanji akan mempersiapkan timnas U17 Indonesia dengan maksimal. Apalagi mereka ditargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Syaratnya, pasukan Nova Arianto harus lolos dari babak grup. Dia berharap semua persiapan ini membuat para pemain lebih percaya diri dan mencapai target utama tersebut. Dengan pemusatan latihan ini, kami ingin timnas U17 semakin siap untuk tampil di Piala Asia. Bisa membawa skuad Garuda tampil di panggung dunia, ujarnya.